Apakah tidak boleh marah? Oh, marah boleh dong. Karena marah itu juga software dari Allah. Sama marah, cinta, rindu, atau pedih itu juga Allah yang menanamkan software itu. Kalau orang tidak ada marah, tidak normal ya. Yang bahaya itu adalah tidak bisa mengendalikan amarah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, kita sekarang lihat bagaimana siapa orang yang dianggap kuat. Kalau kemarin siapa yang dianggap cerdas, sekarang siapa yang dianggap sebagai orang kuat. Nah, di dalam ada sebuah hadis, sebentar ya. Siapakah orang yang dianggap perkasa, kuat? Apakah yang jago berkelahi, atau orang-orang yang dianggap otot kawat, balung besi, atau yang seperti apa sesungguhnya yang dianggap kuat itu? Nah, Masya Allah, sebentar kawan-kawan nih, harusnya ada. Jadi orang yang perkasa itu laisat syadid, bukanlah orang yang perkasa itu adalah orang yang bisa berkelahi, tetapi alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi orang yang perkasa itu menurut Rasulullah SAW adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia marah. Nah, sebentar ya, tadi sudah dapatkan hadisnya ini. Oh, ini dia. Ini. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi yang disebut orang yang perkasa, yang paling kuat itu menurut Rasulullah SAW bukanlah orang yang otot kawat, balung besi, leher beton, jago ini, jago itu, jago bela diri, jago apa, tetapi orang yang perkasa itu menurut Rasulullah alladzi, orang-orang yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu ketika dia bisa sedang jengkel, sedang marah, bisa menahan amarahnya. Nah, salah satu di antara sifat Rasulullah SAW adalah beliau itu tidak mudah marah, dan ini harus kita perjuangkan untuk kita miliki. Pada prinsipnya kenapa kita menjadi jengkel dan marah? Karena ya kita tidak siap dengan sesuatu yang tidak cocok. Jadi kita harus benar-benar memiliki target ya. Seperti posisi A ini ujiannya adalah ya pertama anak sulung. Nah, ini juga kalau jadi anak sulung tuh berpotensi menjadi orang yang mendominasi, kemudian seseringnya jadi KM, ketua kelas dan sebagainya. Nah, ini pun berpotensi. Terus di pesantren misalkan dianggap jadi kiainya, jadi pimpinan pesantren ini juga berpotensi, karena jabatan kedudukan itu berpotensi membuat kita jadi mudah marah ya, karena kita merasa di atas, lebih berkuasa. Kemudian apalagi yang membuat seseorang mudah marah selain posisi, kemudian latar belakang juga. Kalau dia latar belakang pendidikan atau latar belakang keluarga, kalau lahir dari keluarga pemarah, kecenderungannya juga mudah marah ya, sensi, kemudian
orang yang pemarah itu dari ada bapak ibunya pemarah, kakek neneknya pemarah, dibesarkan dalam lingkungan pemarah, itu bisa membuat seseorang menjadi terbiasa menjadi marah tuh. Satu karena tingginya usia, tingginya jabatan, kedudukan. Yang kedua karena latar belakang, apakah latar belakang keluarga atau latar belakang lingkungan, ya. Lingkungannya ya begitulah keras, emosional, dikit-dikit diselesaikan dengan kemarahan. Ini akan jadi, ya pernah kita dengar juga di sebuah kampus yang mengandalkan pendidikannya itu dengan kemarahan, memukul, menendang, meludahi. Ya, ini hasilnya akan dendam dan beranak pinak. Seakan-akan kemarahan itu menjadi sesuatu tanda kehebatan, keperkasaan, padahal bagi lelaki yang emosional begitu menjadi tanda kelemahan seseorang. Apalagi ya kedengkian juga bisa jadi marah, cuman marahnya ada yang diekspos, ada yang marah diam-diam sembunyi. Orang yang sebel ke orang lain, pendengki cenderung pemarah, ya. Kemudian orang yang tidak biasa dengan kekecewaan juga marah. Jadi anak-anak yang dibesarkan oleh pelayanan, serba mudah, serba gampang, ingin ini diberikan, ingin itu diberi. Pokoknya anak-anak atau siapapun yang terbiasa dilayani, ya, dilayani. Nah, ini ketika dia tidak sesuai apa yang inginkannya tidak terjadi, maka ini cenderung marah dan ini tidak terlatih menghadapi kepahitan, tidak terlatih menghadapi sesuai yang tidak diinginkan. Ini juga cenderung bisa jengkel dan marah. Tetapi pada prinsipnya adalah kita memang ada yang lahirnya juga sudah rada-rada dalam, misalkan di daerah panas dengan di daerah dingin, mungkin itu juga akan berpengaruh. Atau teman-teman pergaulannya, ya, yang ada geng motor itu membuat mereka menjadi sangat sensitif sekali. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja ketika di sekolah, tapi ketika salah memilih teman, menjadi reaksinya itu menjadi berbahaya, ya, karena memang standar yang dipakai oleh geng motor itu seperti itulah, nauzubillah min dzalik. Tetapi yang paling penting bagi kita semua adalah kita memiliki target, ya. Walaupun tiap orang di antara kita beragam masa lalu, beragam latar belakang, beragam kesulitan, beragam keadaan orang tua, lingkungan, tetapi tetap saja satu ujungnya. Karena Umar bin Khattab juga asalnya begitu temperamental, tetapi dengan iman ternyata Umar bin Khattab bisa menjadi lebih baik. Mungkin yang sempat tahu Agim zaman dulu ya rada ya begitulah, galak. Tetapi dengan adanya nambah ilmu, nambah iman, malu dan melihat Rasulullah, para sahabat juga guru-guru itu ternyata tidak temperamental, ya. Dan kalau kita ingin mengubah keluarga kita, maka diubahnya harus dari diri kita sendiri. Memang jenis-jenis marah itu ada yang cepat marah, susah reda. Ini yang paling berat nih. Marahnya cepat, redanya lama sekali. Berat. Ada yang cepat marah, cepat reda. Ini memang tersengat, tetapi sumbunya pendek. Tetapi udah itu cepat redanya. Alhamdulillah, lebih baik dari yang pertama. Ada yang susah marah, sabar, tapi sekalinya marah, bisa mutung itu. Seumur hidup itu dendamnya. Ini kurang baik, ya. Untuk tidak mudah marahnya baik, tapi dendam kesumatnya yang tidak baik. Ada juga yang susah marah, cepat reda. Ini yang paling baik.
kita harus berani menilai diri kita sendiri sebelum menilai orang lain, ya. Dan kalau kita ingin mengadakan perubahan di keluarga, di lingkungan kita, maka kita harus awali perubahan itu 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Besar harapan dengan adanya penyampaian ini, kita akan serius sekali mengevaluasi diri. Apakah saya tipe yang mana nih? Dan yang paling mudah kalau kita susah menilai diri sendiri adalah bertanya kepada orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi cermin, kepada pendamping hidup, kepada anak, kepada teman-teman dekat. Coba beritahu saya tipenya yang mana. Oh, tidak akan rugi ya kalau kita ada yang memberitahu kekurangan lagi kalau kita berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah diberitahu kekurangan dan kesalahan, kita tidak bisa berubah, nah berarti kita memang naudzubillah orang yang tidak disukai Allah. Karena yang disukai Allah itu berubah dari waktu ke waktu. Ayo tanya kepada orang-orang yang paling bisa jujur memberitahu diri kita apa adanya. Saudara-saudaraku sekalian, sahabatku yang baik, kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah ditunjuki ya jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang dicintai Allah, yang diberi nikmat dunia akhirat, bukan jalan orang yang sesat dan orang yang dimurkai Allah. Oleh karena itu kita harus sangat serius menyikapi kalau ada orang yang memberitahu kekurangan dan kesalahan kita, siapapun ya, apakah lewat guru, lewat pendamping hidup, lewat anak, atau lewat orang yang tidak suka kepada kita sekalipun, itu karunia Allah itu. Karena yang kita perlukan itu bukan pujian, yang kita perlukan itu masukan yang membuat kita lebih baik. Nah, berarti kita harus berani jujur, kemudian kita buat program. Ya, oh ternyata memang saya ini ketus, ngaca lah, oh ternyata raut muka saya itu kurang ramah, oh ternyata nada kata-kata saya ini kurang lembut, oh ternyata dalam memilih kata saya sering yang kata-kata yang membuat orang terluka, terpojok, terpermalukan, terhina. Rasulullah kan tidak begitu. Kita harus mulai jelaskan, oh ini, namun sesudah kita tahu siapa diri kita, belajarlah tentang bahayanya marah dan mulianya kita bisa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, Rasulullah SAW itu ada Anas yang membantunya itu 10 tahun lebih beliau mendampingi, belum pernah tuh mendapatkan kemarahan dari Rasulullah SAW. Kenapa kamu begini? Itu tidak. Oh, begitu mulia dan lembutnya. Bahkan ketika ada yang buang air pipis tuh orang Badui di masjid, beliau tidak marah, kemudian tidak. Beliau memberitahu ya, ketika sahabatnya mau marah, jangan ya. Karena Badui ini kan belum tahu itu masjid dan belum mengerti bagaimana bersikap di dalam masjid. Akhirnya ya diberitahulah supaya disuruh ambil air dan membersihkan, tidak marah. Bahkan suatu saat ada yang menjampak sampai merah leher Rasulullah dan beliau tetap tidak marah. Guru saya tuh, aduh Masya Allah, padahal guru ya jauh dari zaman Rasulullah tapi indahnya akhlaknya, indahnya kemampuan mengendalikan dirinya tuh, oh Masya Allah. Ayo kita jadikan ini menjadi program utama dalam diri kita. Mengapa? Karena dalilnya la tagdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga.
Artinya makin kita bisa mengendalikan amarah kita, semakin kita bisa menikmati baik surga dunia maupun surga akhirat. Apakah tidak boleh marah? Oh, marah boleh dong. Karena marah itu juga software dari Allah. Sama marah, cinta, rindu, atau pedih itu juga Allah yang menanamkan software itu. Kalau orang tidak ada marah, tidak normal ya. Yang bahaya itu adalah tidak bisa mengendalikan amarah. Marah itu manusiawi, hadirin. Rasulullah juga marah, tapi marahnya Rasul itu dengan niat yang benar, dengan alasan yang benar, dengan cara yang benar, sehingga hasilnya adalah benar. Nah, kita kadang-kadang niatnya salah, alasannya salah, caranya salah, jadilah tidak menjadi menyelesaikan masalah. Suatu saat pernah ada pembagian, ini waktu perang Hunain ya, Rasulullah pun marah ketika ini, kurang lebih begini ya, wah kan orang-orang yang baru masuk Islam dari kaum Quraisy Mekah itu ketika penaklukan Mekah dan perang Hunain kalau tidak salah diberikan begitu banyak ghanimah. Sedangkan yang dari Medina, kaum muhajirin ansor tidak banyak. Sehingga ada tuh yang celetak-celetuk, wah Rasul kalau sudah ketemu kaumnya. Tapi sederhananya begini, Rasulullah ketika itu marah, tapi perkataannya sederhana, jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasulullah. Waduh, meledaklah tangisan dari sahabat-sahabat. Oh iya, mereka pulang hanya dengan unta dan kambing, sedangkan orang-orang Madinah pulang bersama Rasulullah SAW. Tidak ada bandingannya. Begitulah Rasulullah SAW sangat indah akhlaknya, dan ini tidak semudah mendengarkan ceramah ini ya. Ini harus kita upayakan bersama sambil kita tahu ilmunya, sambil kita punya target, sambil kita berlatih tiap hari, tiap saat berlatih untuk memiliki alladzi nafsahu indal ghadab, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab ya, supaya diri kita ini semakin terpelihara sehingga kita bisa merasakan bagaimana kebahagiaan di dunia karena bisa mengendalikan diri, dan bagaimana nanti di akhirat juga. Bahayanya kalau kita marah-marah, marah itu kecenderungannya zolim ya, memilih katanya juga zolim, nanti tangannya zolim, keputusannya juga zolim. Kalau kita diperbudak nafsu, kita akan menjadi zolimin. Akibatnya muflis, bangkrut, karena di dunia kita banyak amal, tapi di akhirat bisa hilang itu pahalanya karena kita harus membayar orang-orang yang disakiti, orang-orang yang terluka hatinya, keadaannya, fisiknya, itu kan tidak ada yang lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita upayakan sekuat tenaga kita menjadi orang yang terus berlatih, tidak sensitif, kita bisa ada toleran terhadap situasi yang tidak cocok dengan harapan, sesuai dengan sepanjang masih sesuai dengan tuntunan agama. Betul-betul kita latih ya. Kalaupun kita sudah mulai jengkel, diam, maka diam itu lebih baik. Kalau sedang berdiri, duduk, ganti posisi ya, itu juga sunnahnya. Dan kalau masih membara, kita ini berwudu ini lebih mendinginkan. Dan tentu saja kalau bisa sholat itu masya Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sedih, sholat, jengkel, sholat, punya keinginan, sholat, sakit hati, sholat. Makin sering kita menjadikan wudu kemudian sujud menjadi bagian pembuka pertolongan Allah, sebetulnya itu makin cepat Allah meredakan kepedihan di hati ini.